Shalom, jumpa lagi dengan saya di New Spirit. Hari ini Bapak Ibu dimanapun Anda berada, badai corona sedang menerpa bangsa kita, menerpa kita semuanya, bahkan di seluruh dunia. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Matius 14 ayat 22-33, saya mau kisahkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Hari ini saya mau kasih judul khotbah saya, Melihat Tuhan dalam Badai. Setelah Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang danau sendirian dan Yesus berdoa. Sampai tengah malam, kira-kira jam 3 malam, perahu mereka menghadapi gelombang dan angin sakal. Angin yang besar membuat gelombang itu membuat perahu mereka tidak bisa maju dan mereka menjadi panik. Dan Tuhan datang pada mereka berjalan di atas air. Namun di ayat 26, Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu, di tengah-tengah badai corona ini, Bapak Ibu melihat Tuhan atau melihat hantu? Apa yang Anda lihat di tengah badai corona ini? Kalau Bapak Ibu melihat hantu seperti murid-muridnya itu, seperti murid-murid Yesus itu, maka Bapak Ibu menjadi takut, khawatir, stres. Sehingga Bapak Ibu menjadi mudah marah, mudah tersinggung, menjadi egois, mikir diri sendiri. Sekarang ini penghasilan kita jauh berkurang. Ayo, kita mesti hemat, kita mesti irit. Sampai kebablasan jadi pelit. Nah, Bapak Ibu, semua emosi negatif yang muncul itu artinya kita melihat hantu di dalam badai ini. Tapi Tuhan mau kita melihat Yesus di dalam badai. Yesus berjalan di atas air, bukan hantu. Bapak Ibu, apa artinya melihat Tuhan dalam badai? Yang pertama, kita melihat penyertaan Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang danau, dia tidak membiarkan mereka sendirian. Dia tahu ketika perahu murid-murid ini mengalami angin sakal, mengalami persoalan yang besar, dia datang kepada mereka. Berarti Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam badai ini. Lihatlah dia di dalam badai. Lihat penyertaan Tuhan. Itu yang pertama poin saya. Lihat bahwa Bapa di surga tetap bersama saudara. Lihatlah bahwa Bapa sanggup memelihara saudara dan keluarga saudara. Bahkan di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah krisis ini, Bapak, Ibu, saudara ada di dalam gendongan Bapa kita di surga. Melihat penyertaan Tuhan, itu artinya melihat Tuhan dalam badai. Yang kedua, artinya melihat Tuhan dalam badai adalah melihat Tuhan sedang bergerak, mengerti kehendak Tuhan dan bergerak bersama Dia. Pertama, bergerak dalam hal apa, Ibu Hana? Bergerak dalam doa syafaat. Jangan kita lupa untuk berdoa syafaat untuk pemerintah kita. Begitu banyak masalah yang harus diselesaikan oleh presiden dan para menteri dan para kepala daerah. Bapak, Ibu, tidak mudah, sungguh-sungguh mustahil bagi pemerintah kita kalau tidak disertai Tuhan di dalam menangani krisis yang berat. Sangat banyak masalah akibat COVID ini. Kita merasakan pemerintah begitu kewalahan. Kadang-kadang kebijakannya berubah-berubah, tanda bahwa mereka juga tidak mengerti harus bagaimana. Karena masalahnya jadi kompleks akibat krisis ini. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesia, penentu nasib bangsa ini, kita harus berdoa syafaat. Berdoalah di rumah, bangunlah mesbah keluarga, Bapak Ibu. Di dalam mesbah keluarga itu doakanlah pemerintah kita. Doakanlah masalah-masalah yang Bapak Ibu baca di media atau lihat di televisi. Yang Bapak Ibu tahu masalah-masalah yang banyak sekali terjadi. Doakan Bapak Ibu. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah akibat pandemi ini. Hanya kuasa Tuhan saja yang bisa menyelesaikan masalah sebagai dampak dari krisis corona ini.
Bapak Ibu, saya mau sampaikan, doa itu membuat Allah turun dari surga. Sekali lagi saya mau katakan, doa membuat Allah turun dari surga. Mari kita turunkan kuasa Tuhan ke atas bangsa kita, ke atas kota Kediri, ke atas keluarga kita dengan banyak berdoa. Itu artinya melihat Tuhan dalam badai, melihat Tuhan bergerak. Kalau mau Tuhan bergerak, kita berdoa banyak. Yang kedua, melihat Tuhan dalam badai, melihat Tuhan bergerak dengan cara bersinar di tengah kegelapan. Kita adalah terang dunia. Terang itu sangat dibutuhkan ketika gelap. Oleh sebab itu, menjadi terang dunia dengan apa? Dengan berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu, berbuat baik tidak menjadi pelit dan egois, tetapi tetap berbuat baik pada orang-orang yang lebih kekurangan daripada kita. Yang kedua, di tengah-tengah orang banyak panik dan putus asa dan sebagainya, kita bersaksi tentang kasih Yesus. Orang-orang di sekeliling saudara yang membutuhkan pengharapan, mari kita ceritakan Yesus yang sungguh bisa menjadi juru selamat bagi mereka semuanya. Bapak Ibu, mari kita mempertajam mata rohani kita sehingga bisa melihat Tuhan di dalam badai, tidak melihat hantu. Bapak Ibu Saudara, saya mau akhiri dengan kesaksian seorang yang bernama Yori. Awalnya WFH, work from home, harus bekerja di rumah, dia sangat stres. Karena itu dia fokus pada diri sendiri terus. Dia fokus pada diri sendiri dan semakin merasa stres, semakin merasa kesepian. Kalau dulu ketika kesepian, dia pelariannya ke kafe dan ke bar-bar untuk minum dengan teman-temannya. Tetapi saat ini dia sudah bertobat. Ketika stres dan fokus pada diri sendiri, semakin tertekan hidupnya, dia mencari Tuhan. Singkat cerita, dia mengalami kasih Bapa Surgawi di dalam doa-doanya. Di dalam waktu yang banyak di rumah, dia memutuskan untuk banyak menjalin hubungan Bapa Surgawi. Dan karena dia mengalami kasih Bapa itu, memulihkan hatinya yang takut dan kesepian dan stres, akhirnya dia menjadi tenang dan bahagia. Suatu hari Senin yang lalu, Roh Kudus mengingatkan dia tentang seorang teman. Lalu dia call teman itu. Ternyata temannya itu yang sudah lama nggak dia hubungi, ternyata temannya itu sedang terpuruk dan sedang dalam keadaan sangat parah karena krisis ekonomi. Karena itu Yori mengundang temannya untuk nginap di rumahnya. Dan waktu temannya belum datang, belum sampai rumahnya, Yori pergi ke toko swalayan. Dia berbelanja makanan-makanan dan bahan-bahan pokok. Dia berikan kepada temannya ini. Temannya ini menginap dan dia ceritakan kesaksian dia. Bagaimana dia dulu hidupnya dalam kekelaman, dalam dosa, tapi bertobat karena Yesus. Habis itu dia mengalami kasih Bapa. Dengan kesaksian ini, dan dia juga memberi bantuan dana kepada temannya ini. Temannya ini berubah hatinya, terinspirasi dengan kesaksian Yori. Dan akhirnya apa yang terjadi? Temannya ini ingin ikut komsel bersama Yori. Bapak Ibu, di tengah-tengah badai, mari kita melihat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kegerakan yang Tuhan mau kita lakukan. Doa, berbuat baik, bersaksi tentang Yesus. Semoga mata kita dibuka untuk melihat Tuhan dan tidak melihat hantu. Tidak melihat sesuatu yang menakutkan, tapi melihat Tuhan di tengah-tengah badai ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat di Pangsut agar mereka bisa melihat Engkau menyertai mereka. Meskipun keadaan sehari-hari menyedihkan dan menggelisahkan hati, tetapi mereka tetap fokus mau melihat Engkau bekerja, menyertai dan menggendong mereka, memelihara mereka juga, dan melihat Engkau sedang bergerak. Karena itu kami juga mau bergerak bersamamu. Kegerakan doa dan kegerakan perbuatan baik kami lakukan. Kegerakan kesaksian tentang Yesus kami lakukan. Sehingga jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan bisa melihat Tuhan di dalam hidup kami. Pakailah kami Bapa sebagai terang dunia yang menyinari orang-orang yang dalam kegelapan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di New Spirit yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.